Ini tidak pakai whiteboard dulu, Ustazah. Mulai dulu doa. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Oke, alhamdulillah. Huruf qafnya masih ada yang kenceng banget itu pas ngeluarin. Terus tasydid ada beberapa yang jedanya itu masih kurang. Kayak Allahumma faqihna masih kecepatan. Jadi dirapihin lagi tetap, walaupun pembahasan kita bukan lagi tentang doa. Cuma perbaikan doa kalau bisa jangan sampai setiap pertemuan diperbaiki mulu doanya. Ya, Baik, tolong Ustaz. benerin lagi. Baca dengan sadar. Oke, aku kasih wilayah whiteboard untuk Novi supaya Novi silahkan langsung mulai sebagai eh, pengajar. Silahkan mau menjelaskan apapun itu. Panggil aku teman-teman. Aku akan jadi audiens sekaligus aku komentari kalau ada yang kurang. Silahkan. Ini layarnya belum kelihatan, Ustaz. Oh, itu nanti Novi yang bikin. Novi buka dulu pembelajaran. Baik. Maaf, Ustazah.
Kalau sebelumnya dicek dulu gimana Ustazah? Soalnya kemarin saya kan pernah latihan sama teman-teman itu nggak bisa, ada kendala juga waktu membagikan layar. Buka dulu aja. Buka dulu kelas. Oh iya, Kan ini lagi latihan oh, buka kelas dulu. oh iya siap siap. Baik. Jangan konfirmasi saat ngobrol. Anggap aku bukan Mas Tia. Anggap aku audiens. Jadi jangan gitu nggak Ustazah. Jangan kayak gitu ya. Ngomong aja. Nanti kalau salah aku tegur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah selalu. Hmm. Baik, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali Oke, ini yang sebentar. pertama-tama. Nggak usah pakai kata baik. Itu nggak ngefek. Mau baik, nggak baik, lanjut aja. Oh Ya, ya, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi tajwid yaitu ikhfa haqiqi. Yang perlu teman-teman ketahui, nah ini ikhfa, di saat ngomong kayak gini, pastikan mau gunakan whiteboard apa enggak. oh begitu. Jadi pada saat ikhfa hakiki. Nah, kalau misalnya belum mau gunakan whiteboard, karena whiteboard itu bagian dari fasilitas, jadi ngomong, teman-teman, awalnya ini saya jelaskan dulu secara kata-kata. Nanti setelah ini saya gunakan whiteboard untuk menulis supaya teman-teman lebih paham. Gitu. Itu kalau memang belum mau dipakai whiteboardnya. Tapi kalau misalnya tadi itu karena lupa keasikan ngomong, berarti tujuan utamanya adalah sambil ngomong sambil nulis. Hmm. Jadi ada dua opsi. Nah, kalau misalnya opsi pertama memang masih mau ngejelasin dulu, belum whiteboard, ya udah ngomong ke audiens. Teman-teman, saat ini saya teorikan dulu, setelah itu nanti kita contohkan di papan tulis. Tapi kalau misalnya mau pakai alternatif kedua, ya udah. Hari ini kita akan belajar tentang ikhfa hakiki. Saya buka dulu share screen-nya supaya teman-teman lebih jelas lihatnya. Ya, Baik. silakan diulang. Mau Ber- pakai yang mana? Dua-duanya benar. Silakan belajar menyampaikan kayak gitu. Karena ini kan sementara tidak ada whiteboard, berarti saya sampaikan yang tidak pakai whiteboard ya Ustaz. Sebenarnya permasalahannya itu kan pen. Kalau misalnya belum Saya bisa sudah. pakai, kalau misalnya pennya belum bisa digunakan, ya pakai jari. Harus belajar nulis. Oh, Ini pennya bisa digunakan nggak? bisa Ustaz. Ah, coba. Sekarang coba share screen. Oh. Em, pakainya untuk layarnya apa ya Ustaz? Pakainya. Ini kamu pakai handphone. Iya Ustaz. Hmm.
Share screen itu bukan di layar handphone yang itu. Share screen itu, kamu balik dulu. Iya, Ustazah. Oke. Kamu lihat di bawah tuh ada berhenti, bukan berhenti berbagi, berhenti dulu berbagi. Oke. Di situ kamu ada lihat share screen. Dari Zoom-nya, jangan buka aplikasi WhatsApp-nya. Eh, Oh. coba coba di Zoom, di layar Zoom-mu ada apa aja? Bagian bawah, Ustazah. Mm-mm. Bagian bawah itu kan pertama bisukan, hentikan video, peserta, obrolan, reaksi, bagikan catatan lainnya. Bagikan. Keluarnya apa? Sudah, Ustazah. Microsoft OneDrive, Hmm. SharePoint, Google Drive, Hmm. Box, foto, Hmm. gambar dari file, dokumen, URL web, penanda, layar, kamera, bagikan papan tulis. Oh, ini ya kayaknya ya. Bagikan papan tulis. Apakah sudah kelihatan, Ustazah? Mm-mm. Coba tulis. Eh, mana ini? Kok gak ada tulisannya? Emang kalau kamu belum tulis, belum bisa kelihatan. Coba tulis dulu, coret. Eh, hmm, sudah Nah, kelihatan, Ustazah? kelihatan. Baik, baik, Ustazah. Berarti bisa saya mulai, Ustazah? Lanjut. Ya, memang kalau seperti ini nggak bisa saling tatap muka, nggak bisa, ya, Ustazah? Harusnya sih kamu bisa kalau lewat laptop, tapi kalau lewat handphone memang nggak bisa. Baik, Ustazah. Saya ulangi, Ustazah. Baik, Nah, aduh, tuh kan baik nggak lagi. usah pakai baik. Iya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Jangan ikhfa. saya, jangan saya akan menjelaskan. Teman-teman, kita akan membahas tentang kita. Hmm, Kalau saya akan menjelaskan itu kesannya terlalu sepihak. Tapi kalau kita akan belajar hmm, tentang kayak atau kita akan membahas tentang, di situ kita melibatkan audiens juga menjadi faktor yang penting dalam proses penyampaian ini gitu. baik, Jangan, Ustazah. jangan fokus ke kita terus. Jangan fokus ke saya aja gitu. Fokusnya ke Iya, kita, aku dan audiens kita. iya, baik. Nggak usah pakai baik-baik, nah itu nanti ke bawah pada saat ngomong, baik kan. Jadi kalau dengerin, dengerin aja udah, nggak usah pakai baik, nggak usah pakai baik. Lanjut aja. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikhfa hakiki. Nah, Teman-teman bisa memperhatikan di whiteboard. ya, hindari diam terlalu lama. Jadi sambil Hmm. bilang ikhfa hakiki sambil nulis. Oh, baik. Baik Teman-teman, lagi. Astagfirullah. Ya, sudah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhfa hakiki. Ya, bagus. Terus. Lama banget diamnya, nggak boleh. Iya, ya, Ustazah. Mm-mm. Mohon maaf Kak, teman-teman jika tulisannya agak sedikit cantik. aku mau bilang, minta maaflah ketika memang kesalahanmu fatal. Tapi kalau cuman sekedar tulisan kurang rapi, selama tulisan itu bisa dibaca, nggak perlu pakai kata maaf. Karena maaf Hmm. itu terkadang dimaknai sebagai bentuk merendahkan diri. Dan kesan itu Oh, bisa muncul. Kesan itu bisa muncul apalagi dikit-dikit, maaf ya, aduh hapus dulu maaf ya. Habis itu, aduh tulisannya nggak bagus, maaf ya. Nggak usah terlalu banyak minta maaf. Itu juga kesannya eh,
apa namanya, pembicaranya itu merasa dirinya memang kurang oke. Dikit-dikit maaf. Selama tulisannya masih bisa baca ya udah nggak usah permasalahkan. Teman-teman apakah bisa dibaca tulisan saya gitu? Apakah Oh, tulisannya bisa terbaca dengan baik? Ini saya masih proses belajar menulis secara eh, public speaking teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar. Jadi elegan. Nggak perlu ada kata maaf, tapi kamu mengakui kekuranganmu dengan cara yang elegan. Gitu. ya sudah. Coba Ya. diulang kalimatnya tentang tulisan. Ikhfa haqiqi. Apakah bisa dibaca tulisan saya, teman-teman? Ya. Apakah jelas teman-teman tulisan saya? Gitu. Kalau Baik. dibaca mah Apakah bisa dibaca, tapi jelas nggak? ya sudah. Apakah jelas, teman-teman, tulisan saya? Ya, jelas. Saya lanjutkan. Ikhfa artinya oh, Apaan tuh? agak susah. Nulisnya susah, saudara. Jangan susah Ikhfa dulu kata-katanya, Edda. Ngapain gimana? tulis Ngapain tulis ikhfa lagi? Kan udah ada ikhfa di atas. Buang-buang waktu. Oh iya, pakai ini ya, saudara. Ikhfa artinya samar. Ah, jangan jangan nadanya tuh kayak anak TK, samar. Jangan gitu. Ikhfa artinya samar. Gitu aja. Hmm, Ulangi. ya. Ikhfa artinya samar. Tadi mah nggak usah dihapus. Terus tinggal ngomong aja. Terus Sedangkan hakiki artinya pada umumnya. umum aja, nggak usah. Pada itu diomongin aja, nggak usah ditulis semua. Oh Supaya, iya, iya. supaya irit waktu. Sedangkan hakiki artinya pada umumnya. Hakiki Ya. artinya umum, pasti. Oh, gitu. Oh, gimana ini? Pencet apa ini? Allahu Akbar, udah terlalu kecil. Saya ini apa namanya lagi meraba-raba saja ini apa namanya button-buttonnya itu ikonnya itu masih bingung. Harus rajin Sedangkan banget. ya saudara. Sedangkan hakiki artinya umum Jangan atau umum, jangan ditarik-tarik. Umum, oh gitu. Sedangkan hakiki artinya umum atau mutlak. terus. Tulisannya lucu. Terus. Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Aduh, jangan sampai terdengar aduh-aduh loh. Walaupun ini proses belajar. Masya Ya saudara. Allah, mantap sekali Masya rasanya. Ternyata begini ya kalau baru mulai belajar nulis. Saya ulangi saudara. Ya, Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, dal. kalau bisa jangan pakai koma dah. Papan tulisnya udah kecil. Ntar komamu kegedean. Habis Ya itu baik. nanti Salah baik lagi. kelihatannya kelihatannya ini koma apa alif. Ya. Allah. Ulang. Yaitu Kata apabila oh ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta
Sa, jim, dal, zal, dal, Banyak banget. susah sekali. Ini titiknya kok gak kelihatan tuh, Ustazah? Ya Dal, Allah. dalnya titik 5. Terus. Zai, kayak fathah ya. Iya, Zai, alah, titiknya nyebar. iya, terus. Sin, shin, sod, lod, to, do, fa, kof, da, atau kaf. Salah. Salah. Nah, Atau kaf. kebiasaan untuk monolog itu nggak boleh. Gimana, Monolog, Ustazah? kebiasaan monolog itu kurang baik. Monolog itu ngomong sendiri. Hmm, Kayak, salah. Gimana ya? Nah, itu monolog. Jangan, hindari itu. Karena itu tanda kita kurang percaya diri. Dan kalau bisa, speaker itu jangan sampai menunjukkan aib. Walaupun speaker juga manusia, tapi jangan buka peluang orang tahu kekurangan kita, keraguan-raguan kita, ketidaksiapan kita. Tampakkan yang baik-baik aja. Karena itu ya, Ustazah. mempengaruhi kepercayaan audiens ke kita. Khawatirnya kalau dia udah nggak percaya sama kita, kita ngomong juga bakal mental, dia nggak bakal terima lagi. Karena udah terlalu banyak tanda-tanda ragu yang kita tampakkan di hadapan dia. Ya, Ustazah. Terus, Maka dibaca lama. Saya buka papan tulis baru ya, teman-teman. Contoh pada kata minkum. Oh, sebentar. bagus. Bagus, ya. Min, Jadi dibuat kayak gitu, terpisah pakai garis datar itu bagus, supaya jelas. Jangan banyak diam. lagi nulis, Ustazah. Nah, justru itu, public speaker itu jangan sampai kita nulis sambil diam. Nulis sambil ngomong. Oh, oh ya. Karena Min, pertimbangannya gini, ketika kita speakingnya itu offline, audiens kan ada di kelas. Kita nulis asik aja sama papan tulis, balik-balik kagak ada lagi audiensnya, kita nggak tahu apa-apa. Karena nggak ada interaksi. oh ya. Sama kayak kalau di online, apalagi jangan diam, ntar audiensnya asik sendiri. Ya, Ustazah. Contoh pada kata minkum. Cara baca yang benar, milkum. Bukan minkum. Ulangi, Jadi yang perlu ulangi dari cara kelas. baca yang benar. Ulangi dari misalnya anggaplah lagi nulis minkum nih. Ngomongnya gimana? Contoh pada kata minkum. Cara baca yang benar Nih, yaitu teman-teman lagi. Novi, kalau Novi lagi ya, nulis kayak gini, ajak dulu audiens untuk lihat tulisannya. Ini kan Novi udah ya, tulis. Ajaknya ya. gimana? Teman-teman boleh lihat di whiteboard saat ini ada tulisan mim kasroh, nun sukun, saya beri garis datar, kemudian kaf dhammah dan mim sukun. Di sini kita fokus pada nun sukun bertemu dengan kaf. Sebagaimana yang tadi, kaf itu salah satu huruf ikhfa hakiki yang dari 15 itu kan. Nah, ketika teman-teman membaca ayat Al-Quran, ada nun sukun bertemu kaf, ini yang disebut ikhfa hakiki. Kalau tulisannya seperti ini, sengaja saya buat terpisah.
Nanti pada saat teman-teman membaca tulisannya tersambung, cara prakteknya juga sama. Gimana cara prakteknya? Dibaca tahan 2 harokat dan bunyinya samar. Minkum. Nah, yang terjadi adalah orang membacanya minkum atau mingkum. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, ngapain nulis kalau kita nggak ngajak teman-teman audiensnya lihat papan tulis? Jadi, sejauh yang tadi Novi praktekkan, itu bahasa yang selama ini potong kompas. Potong kompas itu ya cara cepatnya. Sedangkan kalau kita Hmm. ngejelasin di kelas, nggak bisa potong kompas. Kita harus detail. Dan bahasanya akan berbeda lagi. Itu cara cepat ingat aja yang tadi. Cara baca yang benar, nah, bukan ini. Tapi kan sekarang itu kalau nggak ada media loh. Sekarang kita udah nambah media. Artinya akan ada bahasa-bahasa tambahan yang melibatkan media ini juga. Coba Iya. diulang lagi. Dari anggaplah baru menulis minkum. Teman-teman, di sini saya menulis, teman-teman, di sini tolong perhatikan di whiteboard. Saya menulis kata minkum, ada mim bertanda baca kasroh, nun sukun, kemudian saya kasih garis, ada kaf, dhammah, dan juga mim sukun. Yang perlu teman-teman ketahui, di sini terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu ada nun sukun bertemu dengan kaf yang Ilfa masuk apa? dalam, Ilfa apa? oh iya, yang perlu teman-teman ketahui di sini ada bacaan yang mengandung hukum bacaan ikhfa Bacaan, hakiki. bacaan yang mengandung hukum bacaan. Ya, diulang-ulang kata bacaannya. Ya. Ulangi. Di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki yang mana ada nun sukun bertemu dengan Yang mana? kaf. Yang mana tuh bukan bahasa speaking loh. Ya Oh, itu aja. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana tuh nanya. ya. Ulangi. Di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu dengan kaf. Untuk cara baca yang benar, yaitu minkum. Karena ikhfa berarti samar, maka ketika nun sukun bertemu dengan kaf, maka bunyinya samar, bukan minkum. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Kan mingkum itu juga maksudnya samarnya tuh gimana sih? Misalnya, gimana sih Kak cara kita udah eh, bisa tahu kalau bacaan kita yang samar ini udah bener? Kalau kayak gitu pertanyaannya kamu jawab gimana? Emang bedanya Untuk mingkum, emang bedanya mingkum sama yang tadi dicontohin Kak Novi itu di mana emang? Samarnya yang mana sih? baik lagi, Astagfirullah. Baik sindrom, sindrom baik. Cetan. Teman-teman, jadi untuk membedakan, Salah nih, Novi nih salah, fatal ini. Jangan sampai Hah? kamu lupa berterima kasih kepada audiens yang udah bertanya. Oh ya. Tulis tuh catatannya. Amalnya banyak ini yang kurang baik. Amal Ya, tulisan, amal proses menghargai audiens. Jangan sampai lupa makasih loh. Dia udah bertanya ya, tuh. iya, Saudara. Terima kasih untuk pertanyaannya, teman. So, teman gitu sih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk membedakan cara baca ikhfa yang benar, Kenalan dulu gimana biar saya? hangat. Ya, yang bertanya nama panggilnya siapa? Oh iya, makasih ya Kak, siapa gitu, biar hangat. Kamu gimana sih? Sampai sok Baik. teman lagi. Terima kasih teman. Ya, saudara.
Ulang. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang bertanya siapa namanya? Oke. Mamas. Siapa? Mamas. Ceritanya nama aku Mamas. Terima kasih Kak Mamas atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, gitu. Ya, salah. Jadi untuk membedakan cara membaca ikhfa yang samar dan yang tidak samar, itu bunyi nun sukun atau tanwin mengarah ke makhraj yang ada di depannya, ke makhraj huruf yang ada di depannya. Kalau untuk kasus ini, nun sukun bertemu dengan kaf, maka ketika kita membunyikan suara nun sukun, makhraj kita itu sudah bersiap-siap menuju ke huruf kaf. Contohnya seperti ini. Milkum. No, Milkum. Novi kurang tipis itu. Itu mau ke kof itu. Lebih senyum lagi. Milkum. Lebih senyum lagi. Pangkal lidah nggak boleh naik, Nov. Itu cara, ini bahaya nih. Kamu mau praktek ikhfa sedangkan ikhfamu salah. Ya. Senyum. Pangkal lidah di bawah. Jangan 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 gitu. Mikum. Milkum. Nah, itu yang benar, Novi. Dari tadi kamu harusnya kayak gitu. Ya. Berarti selama ini kamu ikhfa, huruf kafnya salah. Benerin. Ya. Ulangi. Milkum. Mm-mm. Cara bacanya yaitu milkum. Dipanjangkan, Bukan panjang. diberi Bilang. lamanya 2 harokat atau 1 alif. Nggak usah pakai satu alif. Satu alif itu hitungan mad. Hmm, lamanya 2 harokat. Mm-mm. Sedangkan cara baca yang salah tadi Kok itu cara masih baca? terdengar. Nggak boleh cara baca. Emang kamu mau ngajarin orang cara baca yang salah? Bukan aja. Yang atau bahasanya, sedangkan ada orang yang membaca, gitu. Jangan cara baca yang salah. Oh iya, iya. Sedangkan ada orang yang membaca minkum, itu bukan cara baca yang benar. Maksud aku Sampai di kenapa? sini apakah? Maksud aku tuh kenapa aku nanya mingkum? Kamu baiknya menjelaskan mingkum itu bunyinya NG, namanya NG itu berarti udah jelas. Sedangkan kalau mingkum kita nggak bisa nulis, bunyinya samar. Hmm, Kalau itu kan udah jelas NG. Maksud aku itu, iya. kamu kenapa dari tadi nggak bahas-bahas itu NG? Oh iya. Saya ulangi saja. Mm-mm. Gimana tadi kata-katanya? Intinya kamu pada saat menjelaskan mingkum, kamu harus jelasin itu NG. NG itu namanya udah jelas. NG, hurufnya NG. Sedangkan kalau kita kembali ke asalnya yang samar, berarti kita tuh nggak tahu ini huruf apa yang lagi bunyi. Karena samar, namanya samar itu nggak jelas. Kalau NG kan udah jelas NG. Intinya begitu. Iya. Silakan kamu gunakan kata-kata sendiri. Jadi untuk Kak Mamas, pertanyaannya Kak Mamas tadi, kenapa? Ini mau. Apa? Kenapa? Kamu monolog, monolog mulu, jangan monolog. Harus Ya full. sudah. Kenapa minkum? Karena di situ terdengar bunyi eng yang jelas. Itu ngegantung. Sedangkan, Itu ngegantung kalimatnya. Kenapa mingkum itu salah? Itu maksudnya. Atau kenapa hmm, mingkum itu tidak benar? Karena itu udah jelas bunyinya. Hmm. Tapi kalau mingkum itu kan samar. Kita nggak bisa tuh ngasih tahu ini bunyinya pakai huruf ini ya. Kayak namanya juga samar, teman-teman. baik, balik Kamu, lagi. kamu Oh, paham, tapi kamu kurang kurang lancar ngomongnya. Coba diulang lagi.
Kenapa minkum itu salah? Bukan Karena bukan huruf salah, kurang tepat aja deh. kenapa membaca minkum itu kurang tepat? Karena di situ engnya jelas. Sedangkan ikhfa itu artinya samar. Maka kita tidak tahu itu apakah eng atau n atau eng yang seperti apa. Maka disitulah bunyi huruf nun sukun ketemu kaf itu bunyinya samar. Seperti milkum. Begitu. Gini, Novi coba ajak interaksi audiens. Misalnya kayak gini, teman-teman, coba sekarang saya tanya, kalau mingkum itu bisa ditulis nggak? Cara baca mingkum itu kalau ditulis dengan bahasa Indonesia hurufnya apa aja? M, I, N, G, A, U, M. Mingkum. Benar nggak? Nanti tunggu responnya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya saya praktekkan menggunakan standar ikhfa hakiki, milkum, kira-kira bisa ditulis M, I, setelah itu huruf apa? Kalau kita tulis huruf N, sedangkan bunyinya bukan minkum. Kalau kita mau tulis itu gimana cara nulisnya? Nggak bisa ditulis kan? Kita hanya bisa menulis MI, kemudian KUM. Nah, karena kita udah nggak bisa nulis lagi bunyi samar ini, itulah bentuk samarnya tuh di situ. Sedangkan kalau kita kembali ke yang mingkum, ini namanya udah jelas tertulis N dan G. Sampai sini jelas, gitu. Jadi ajak interaksi, jangan asik sendiri. Novi itu masih asik sendiri. Iya, Ustazah. Coba diulang lagi. Seperti yang Ustazah jelaskan baru saja, Ustazah. Ya, aku tuh kasih gambaran. Mau bahasanya lain ya silahkan. Yang penting poin-poinnya tuh di sana. Lagi ngomongin si NG itu udah jelas, sedangkan kita harusnya nggak jelas. Pendekatannya apa aja boleh. Mau pakai yang tadi aku ngomong silahkan. Kalau mau pakai yang lain, yang penting analoginya tuh masuk akal. Ini kan analogi, perumpamaan-perumpamaan. Supaya membuat orang itu lebih paham. Coba diulang lagi. Iya. Teman-teman, coba perhatikan di papan tulis. Kalau kita tulis kata mingkum dalam tulisan Latin, itu seperti ini ya teman-teman ya. Jangan diam. M, I. Ini M, I, N, G, K, U, M. Betul ya. Tanya supaya interaktif. Betul ya? Ya, betul. Sedangkan kalau dalam ikhfa hakiki, itu kan bunyinya milkum. Ya, bagus. Kita Kamu tidak tahu. Kita tidak tahu di situ apakah N atau NG. Kita tidak tahu di situ kita tidak bisa menuliskan huruf yang jelas antara N atau eng yang bisa dibunyikan. Maka kesimpulannya untuk huruf ikhfa ini bunyi engnya itu samar. bunyi engnya samar. Ngapain bawa-bawa eng? Bunyi N, Terus bunyi apa, bunyi Ustaz? N, bunyi nun sukun. Oh, oh iya. Jangan Maka dalam ikhfa hakiki bunyi N-nya ini samar.